dzalika ayyurafna. Tujuan diturunkannya perintah berjilbab ini, satu, kata Allah, supaya perempuan ini mudah dikenali sebagai muslimah, identitas muslimah. Jadi pertama, hijab itu, jilbab itu, kata Quran itu bagi perempuan beriman itu identitas tuh. Jadi dibedakan mana perempuan yang punya iman, mana imannya yang masih lemah. Dinampak pada jilbabnya, pada hijabnya kelihatan. Di ketika ada seorang perempuan kenakan jilbab, itu dalam syariat Islam sudah muslimah tuh, dikenali. Itu jauh udah kelihatan muslimah, 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 muslimah. Kenapa kemudian ini kalimat muncul? Karena dulu waktu sebelum ini turun, saat belum digunakan, maaf sekali, maaf, kisahnya perempuan-perempuan Islam itu sering diganggu muslimah. Malam-malam kadang pengen ke toilet, belum ada toilet umum, paginya ke kebun kurma berangkat. Nah, di jalan selalu diganggu oleh preman Madinah. Dulu ada preman, Bu. Kalau zaman sekarang ada preman, sabuga preman, misalnya gasibu preman, itu preman telat, ketinggalan. Zaman Nabi sudah ada. Itu suka gangguin perempuan, diganggu, dilaporkan pada Nabi. Begitu dilaporkan, Nabi berdoa, turun ayat, turun Quran surah 33 ayat 59 tadi. Perhatikan, yang demikian ayat jilbab kami turunkan, satu, untuk memberikan identitas. Jadi kalau sudah ada yang kenakan jilbab, kenakan. Dia muslimah. Dia muslim. Selanjutnya apa ayatnya? Fala yu'zain. Kalau sudah dikenakan jilbab, maka dia akan saya lindungi, kata Allah. Dia tidak boleh diganggu. Allahu Akbar. Dilindungi. Bu. Ibu kalau cukup kenakan jilbab, sebetulnya dengan jilbab yang ibu kenakan, ini juga saya sampaikan pada para ikhwan yang laki-laki, kebanyakan ikhwan belum paham fikih. Jadi kalau ada perempuan yang sudah kenakan jilbab, itu wajib bagi ikhwan laki-laki melindunginya dari segala gangguan. Jadi ibu tuh aman sebetulnya kalau pakai jilbab, karena kaidah fikihnya tuh melekat. Begitu ibu itu gunakan jilbabnya, bukan cuma sekedar muslimah, maka itu akan melekat hukum pada laki-laki untuk melindungi ibu dengan izin Allah. Jadi kalau ada yang ganggu, cukup melihat jilbabnya, ibu itu dibantu. Makanya sejak ayat itu turun, gak ada preman berani ganggu muslimah, karena ketika diganggu, semua sahabat turun. Macam-macam ya. Ibu tuh enak, Bu. Ke kebun kelapa pakai jilbab, belanja misalnya kan. Bu, ke pasar di Bandung, ibu belanja beras sekarung, aduh berat ya, pakai jilbab, datang laki-laki bawain, masya Allah, bayar. Jadi hukumnya tuh, jadi saya mau katakan, ketika syariat jilbab itu turun, itu perlindungan, Bu, hadiah istimewa. Dan itu dikenakannya dengan ikhlas, bukan sekedar dipakai. Jadi benar-benar mengikuti ketentuan Allah. Begitu Anda niatkan, ya Allah, jilbab yang saya kenakan bukan jilbabnya, tapi Engkau yang perintahkan. Kalau Engkau yang perintahkan, maka aku akan gunakan. Apapun yang diperintahkan, itu aku yang lakukan. Jadi bukan jilbabnya yang penting, Allah yang perintahkan, itu yang dilakukan. Jadi ibu jangan takut. Dunia itu sebentar. Demi Allah saya katakan, dunia sebentar, suatu saat pasti ibu akan pulang. Dan saking mulianya jilbab ini, saat ibu wafat pun itu tetap harus dikenakan. Bahkan maaf ya, saya kasih tahu nih, termasuk teman-teman dimanapun Anda berada, kalaupun perempuan muslimah tidak mengenakan hijab, tidak berjilbab saat hidupnya, tetapi saat wafat dia akan dihijabkan. Saking khususnya. Kalau nggak percaya silakan, sekali-kali ibu lihat perempuan yang akan dimakamkan, begitu dikafani, bukankah kain kafan perempuan lebih satu dibandingkan laki-laki? Lebih satunya itu untuk bagian kerudungannya, jilbabnya. Makanya saya suka katakan pada perempuan-perempuan muslimah dimanapun, tolong jangan bikin malaikat bingung, jangan bikin malaikat heran. Kamu siapa? Rasanya saat hidup bukan kamu deh, kok sekarang pakai jilbab. Jadi jangan sampai kesempatan berjilbab itu baru dikenakan saat wafat, dan yang mengenakan itu orang lain, Bu. Pakai dengan kebanggaan saat hidup. Jadi begitu Anda wafat menghadap kepada Allah, itu sudah terbiasa. Jangan sampai justru jilbab yang dipakai dalam kerudung kafan itu bersaksi tentang perbuatan maksiat Anda saat dunia. Nah, jilbab itu berkata, ya Allah, saya nggak ridho dia pakai sekarang ini. Tolong lepaskan saya, Allah, di alam kuburnya. Lepaskan ya Allah, karena selama hidupnya dia tidak pernah menggunakan saya.
Karena semua yang dikenakan dalam hidup itu akan bersaksi saat di akhir.